Kalau kita sudah paham, maka di sini nggak akan ada yang namanya sakit hati. Welcome back to my channel, Prime Team. Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi nih bersama saya Tatang Dwi Pranata di channel Prime Team ya. Oke, udah lama juga ya kita nggak bertemu nih. Di sini hari ini saya ini ingin bukan menjelaskan sih, tapi lebih tepatnya ingin sharing nih kepada kalian yang baru memulai usaha atau yang baru memulai kegiatan di bidang peluang usahanya nih, kayak gitu. Nah, untuk awal kita menjadi seorang pengusaha, di sini itu kita harus memiliki mindset ya. Nah, mindset di sini saya mau menjelaskan tentang mindset bisnis fundamental kayak gitu. Jadi sebelum saya menjelaskan kepada mindset fundamentalnya, saya mau bercerita dulu nih. Ada satu cerita seperti ini. Upin dan Ipin, dia sedang merencanakan ya, planning lah seperti itu. Dia ini bagaimana caranya penghasilan per bulannya ini bisa sampai miliaran, minimal per bulan itu 1 miliar kayak gitu. Nah, selama berproses 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, akhirnya si Upin ini, dia ini berhasil untuk mencapai target planningnya dia di awal untuk mendapatkan per bulannya ini 1 miliar kayak gitu. Sementara si Ipin, dia hanya mampu 1 bulannya itu mengumpulkan di angka 10 juta. Padahal mereka ini buku yang dibacanya sama, ilmu yang didapatkannya sama, dia ke perpustakaannya juga sama ya, membaca semuanya, mencari informasi, ilmu dan yang lainnya. Tapi kenapa kok bisa berbeda kayak gitu? Nah, itu tadi yang saya mau jelaskan nih sekarang. Itu semua karena mindset seperti itu. Yang membedakan itu adalah actionnya seperti apa. Begitu teman-teman. Nah, jadi untuk kawan-kawan semua yang baru memulai usaha, di sini ada nih tahap pertama untuk meyakinkan mindset kita ini bagaimana. Jadi kita ini yakin nih kalau rezeki itu gak akan kemana kayak gitu. Walaupun nih contoh, jadi ketika kita misalkan berpikiran rezeki saya kok seret ya. Nah, kalau Anda berpikiran seperti itu, berarti ada yang salah di diri Andanya. Ada 3 kemungkinan. Yang pertama, Anda ini tidak bersyukur. Terus yang kedua, Anda ini sedang banyak maksiat. Lalu yang ketiga, Anda ini kurang maksimal dalam berikhtiarnya, kayak gitu. Nah, mungkin bakal muncul pertanyaan seperti ini. Kok apa hubungannya sama maksiat? Nah, di sini bahkan di dalam Al-Quran ini sudah dijelaskan ya, di surah An-Nuh. Di situ kalau kita ini kalau ingin diperlancarkan rezekinya, kita ini harus dibanyakan istighfar kayak gitu, bukan maksiat seperti itu. Nah, jadi sampai sini yang pertama ya diingat. Jadi untuk mindset awal kita menjadi pembisnis atau pengusaha itu adalah meyakini kalau rezeki ini nggak akan kemana kayak gitu, karena itu sudah Allah tentukan untuk kita semua seperti itu. Lalu di sini yang kedua, nah yang kedua ini yang menarik nih, kita harus bisa memahami hukum peluang usahanya kayak gitu. Yang dimana hukum peluang di sini itu ada rumusnya teman-teman. Jadi kayak gini nih rumusnya, 10, 80, 10 kayak gitu. 10% ketika kita melakukan usaha, maka pasti ada yang bisa kita perjualkan ya, atau jasa lah seperti itu. Nah, di sini 10%-nya ini adalah penerimaan karena memang produk kita atau jasa kita ini dibutuhkan oleh si calon mitra atau calon nasabah kayak gitu. Nah, yang kedua ada 80% rumusnya. 80% ini apa? Nah, 80% ini perlu dijelaskan secara berulang atau kita follow up terus menerus. Nah, dari sini ini peluangnya lebih besar. Mungkin dari penjelasan kita yang pertama itu kurang masuk ke beliau atau ke calon mitra kita. Tapi ketika kita follow up terus menerus,
Nah, disinilah peluang kita ini yang 80%-nya bisa berjalan hingga akhirnya follow up kita berhasil dan mereka bisa bergabung atau menggunakan jasa kita kayak gitu. Lalu yang ketiga, yang 10% terakhir ini penolakan. Pasti ya, di setiap usaha, setiap bisnis itu ada yang namanya penolakan. Resikonya itu hanya penolakan kayak gitu. Nah, penolakan di sini dikarenakan apa? Dikarenakan mungkin memang mereka ini tidak membutuhkan dari jasa kita, lalu dari produk kitanya kayak gitu yang memang kita pasarkan atau jualkan seperti itu, teman-teman. Nah, jadi teman-teman, di sini yang rumus tadi itu yang memahami hukum peluang, kalau kita sudah paham, maka di sini nggak akan ada yang namanya sakit hati kayak gitu. Jadi kenapa kita nggak sakit hati? Karena ketika kita 10% langsung ada yang gabung, ya kita wajar, kita udah paham peluangnya seperti itu. Terus 80% kita follow up, itu langsung closing juga, ya itu wajar, kita udah paham. Nah, jangan sampai misalkan kitanya jadi sakit hati. Contohnya kayak gini nih. Misalkan nih, wah kita udah jelaskan, padahal ini udah semuanya lah udah dijelaskan mulai dari awal, dari A sampai Z, tapi orangnya nggak gabung gitu. Nah, itu bisa membuat sakit hati kalau kita nggak paham hukum peluangnya. Padahal ini ya sudah wajar ya, sudah wajar karena resiko setiap apapun itu pasti ada resikonya, dan resiko untuk peluang usaha ini, berjualan ini, entah itu jasa atau produk kayak gitu kan, itu adalah penolakan kayak gitu. Nah, lalu yang ketiga di sini, yakini kalau jualan atau prospek ini jalan kebaikan. Nah, kayak gimana sih maksudnya nih? Nah, yakini kalau jualan atau prospek adalah jalan kebaikan. Contohnya kayak gini nih. Secara tidak langsung kita prospek tapi kita dibayar gitu loh. Nah, gimana maksudnya? Kayak gini. Dibuatkan diyakini kalau ini dalam jalan kebaikan seperti ini. Contohnya nih, kita kan menjualkan produk eco farming ya, petani kan kayak gitu. Nah, dimana di zaman sekarang ini eco farming ini sangat dibutuhkan oleh para petani. Jadi si pertanian ini kan sudah kita tahu ya, di zaman sekarang ini pupuk kimia itu sulit, harganya mencekik kayak gitu. Nah, eco farming ini bisa menjadi solusi. Istilahnya yang tadi kita prospek tapi kita juga dibayar gitu. Nah, secara tidak langsung kita juga bukan hanya ingin dibayarnya aja, tapi memberikan kebaikan atau manfaat karena memang itu dibutuhkan oleh si para petani di zaman sekarang ini kayak gitu, teman-teman. Nah, jadi bisa dirubah ya, misalkan mindset yang tadinya gampang ngeluh, gampang capek ya, nggak bersyukur. Nah, kita bisa lihat lagi gitu, lihat lagi apa sih yang udah kita lakukan, apa sih yang sudah kita kerjakan. Mungkin ada yang salah kayak gitu, dan itu udah pasti salah kalau memang belum sampai ke titik yang kita tuju, atau mungkin di situ masih ada rintangan yang memang Allah berikan untuk kita supaya kita masih mau belajar dan belajar. Karena di sini rumusnya juga untuk usaha juga ada tambahan belajar sama dengan sukses kayak gitu. Karena usaha ini atau bisnis ini sama seperti sekolah. Jadi sekolah kita daftar, kita belajar, kita lulus kayak gitu. Nah, sementara bisnis kita belajar, kita daftar, kita belajar, kita action, dan juga kita sukses kayak gitu, teman-teman. Jadi seperti itu untuk sharing hari ini kayak gitu. Kita belajar mulai dari mindset terlebih dahulu. Setelah dari mindset, nantinya akan saya ceritakan juga atau akan saya sharingkan juga tentang beberapa hal yang harus nantinya dijalankan ketika kita sudah memulai peluang usahanya atau bisnisnya kayak gitu. Terima kasih. Asal saya Tatami Pranata undur diri. Bye bye.